Peristiwa ini terjadi pada saat Perang Ghatafan, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Ghatafan adalah nama suatu daerah dari suatu kabilah atau suku di tanah Arab. Mereka bermukim di suatu tempat di kawasan Najd. Mereka juga bersekongkol dengan Bani Quraisy ketika terjadi pertempuran Khandaq. Perang Ghatafan ini dipicu oleh Datsur bin Haris al-Muharibi yang berasal dari Bani Ghatafan. Ia mendorong orang-orang di sekitarnya untuk menentang Islam. Provokasi dari Bani Ghatafan ini muncul pada saat pasukan muslim baru saja pulang dari perang Sawik. Lalu berita beredar bahwa Bani Ghatafan sudah menyiapkan pasukan untuk menyerbu Madinah. Sekelompok orang dari Bani Salabah dan Muharib pun berkumpul di Bani Ghatafan yang dipimpin oleh Datsur bin Harits al-Muharibi untuk memimpin serangan ke Madinah. Akan tetapi, seorang mata-mata muslim memberitahu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim lainnya di Madinah tentang rencana penyerangan itu. Tanpa membuang-buang waktu, Rasulullah SAW segera membentuk pasukan dan menyiapkan 450 orang untuk menghalangi musuh. Untuk menghindari agar pertempuran tidak terjadi di kota Madinah dan menimbulkan kerugian bagi penduduk Madinah, beliau pergi bersama sahabatnya langsung ke tempat musuh berkumpul. Ketika mendengar bala tentara muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Bani Muharib dan Bani Salabah pun melarikan diri mereka ke pegunungan di sekitarnya. Mereka sangat ketakutan ketika mendengar bala tentara muslim akan menyerang. Dari puncak gunung mereka dapat melihat bala tentara muslim sedang berjalan di bawah bukit. Tiba-tiba pada saat itu turun hujan lebat. Karena hujan lebat, pakaian pasukan muslim pun basah. Kemudian mereka berpencar untuk menjemur pakaiannya masing-masing, termasuk Rasulullah sendiri. Untuk melepas lelahnya dan menunggu waktu pakaian kering, beliau juga rebahan di bawah pohon yang rindang. Semua sahabat yang lain juga sibuk menjemur pakaiannya. Rasulullah SAW duduk di bawah pohon sendirian, dan sementara di atas bukit ada pasukan gabungan Ghatafan. Lalu pasukan gabungan Ghatafan pun mengirimkan Datsur bin Harits al-Muharibi untuk menghampiri Rasulullah untuk membunuh beliau. Setelah turun dari puncak bukit, Datsur bin Harits al-Muharibi mendatangi Rasulullah SAW sambil menyamar dan datang dari arah belakang. Setelah dekat, dia segera menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah SAW. Datsur dengan sombong bertanya, "Hai Muhammad, siapa yang akan menghalangiku dan perbuatanku hari ini?" Nabi menjawab, "Allah." Tiba-tiba, entah kenapa setelah Datsur mendengar jawaban Rasulullah SAW, seluruh tubuhnya gemetar dan ketakutan, sampai-sampai pedang yang ia pegang jatuh ke tanah, seolah-olah tidak bisa memegangnya. Menurut beberapa riwayat, pedang Datsur terjatuh karena saat itu tubuhnya didorong oleh malaikat Jibril. Dan menurut riwayat yang lain, pedang Datsur terjatuh karena tiba-tiba tangan Datsur menjadi licin, sehingga Datsur kesulitan memegang pedangnya tersebut sehingga jatuh ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang itu dan mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang dikatakan Datsur kepadanya saat dia mengunduskan pedangnya. "Sekarang siapakah yang akan mencegah dirimu dari tanganku?" Datsur pun menjawab, "Tak seorang pun," dengan wajah panik dan ketakutan. Tetapi berkat karunia Allah disertai dengan kelembutan hati Rasulullah SAW, beliau pun kemudian mengampuni Datsur, dan dia akhirnya memeluk Islam dan langsung mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu ia kembali ke pegunungan dan mendorong seluruh anggota kelompoknya untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan praktik penyembahan berhala yang dia lakukan sebelumnya. Sebelumnya, perang Ghatafan ini dipicu oleh Datsur sendiri. Ialah yang mendorong orang-orang di sekitarnya untuk menentang Islam. Tetapi pada akhirnya Datsur sendiri yang mendorong orang-orang di sekitarnya untuk memeluk Islam. Kisah ini menunjukkan akhlak mulia Rasulullah SAW. Bahkan dia mau memaafkan musuhnya sendiri yang jelas-jelas ingin membunuhnya. Dan berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurahan hati Rasulullah SAW, Datsur pun akhirnya masuk Islam dan tidak lagi memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.